Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Cacing yang terinjak bergerak untuk memberi sinyal kalau diinjak-injak itu sakit. Ada 3 teori bila ditampar. 1. Agar kita suguhkan yang mana mereka mau menyakitinya. 2. Bila ditampar, balaslah menamparnya agar mereka juga tahu kalau ditampar itu rasa sakit. 3. Bila ditampar, balaslah lebih keras agar mereka tidak berani menampar lagi. Di sini kami bukan berarti untuk memberikan dorongan agar saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Yang kami harapkan semoga perdamaian tercipta lahir dan batin, atau jasmani dan rohani, karena setiap diri manusia dilahirkan ke muka bumi ini hanya untuk menepati janjinya saat berada di dalam kandungan ibunya masing-masing, atau dibekali agama Islam sejati. Atau sejatinya Islam apabila yang kalian imani atau yang kalian tuhankan sama dengan yang meniupkan ruh. Jati dirimu atau ruhmu hakikatnya ruhmu yang telah bersaksi setelah ditiupkan ke jasad kalian. Orang-orang yang gagal dan rusaknya agama manapun disebabkan umatnya menyelisihi tauhid nabinya. Agama yang diridhoi Allah hanyalah agama Islam. Semua nabi beragama Islam. Adanya agama bernama lain-lain itu setelah umatnya keimanannya menyelisihi para nabinya masing-masing. Dan oleh karena itu disebut kiamatnya agama yang diajarkan nabi tersebut. Begitu juga agama yang dibawa baginda Nabi Muhammad SAW sudah diambang kehancuran dalam pengertian umatnya banyak yang mengingkari seruan ayat ketuhanan. Jangan samakan, jangan sekutukan zatnya Tuhan dengan makhluknya. Ayat ini yang menjadi pondasinya agama Islam. Kalau di Alkitab, awal kejadian itu firman yang berarti tidak ada firman yang menyerupai, menyamai, apalagi melebihi Alkitabnya. Yang ada di kitab itu disebut ayat, yang disebut dalil itu langit bumi dan semua isinya. Paham tidak kadrun? Siapa yang layak disebut kadrun? Mereka yang gagal memahami agama Islam atau yang diajarkan nabinya masing-masing. Kadrun bukan sebatas satu golongan saja, karena banyak pula di kelompok kita yang gagal paham dengan tauhidnya, dan mereka sering menuduh kami Wahabi atau Syiah. Akan tetapi kami ajukan pertanyaan, apa itu hijau yang ada dalam diri? Mereka tidak tahu jawabannya. Dikasih tahu jawabannya tidak mau terima kasih, malah menyombongkan diri kalau dia orang penting di organisasi kita. Atau hijau dalam diri itu jati diri atau hakikatnya diri rohani atau ruh kita. Memang
Memang panggilan kadrun ditunjukkan pada Wahabi, akan tetapi itu sifatnya bisa jadi pada diri kita, juga sifatnya kaum Yahudi yang tidak mau mendengarkan kebenaran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sifat itu bisa saja hingga di siapa saja, tidak pandang bulu, walaupun mereka berdarah biru, seperti yang menuduh orang Nusantara kalau tidak ada orang Arab masih menyembah pohon. Berarti yang berkata seperti itu mereka menyembah sajadah atau Ka'bah. Ini terbukti karena pola berpikir mereka sendiri yang berkata demikian. Memang masuknya Islam karena dibawa orang Arab, akan tetapi tidak semata-mata langsung dari Arab Saudi. Dan suatu saat nanti orang Nusantara akan balas budi, akan mengembalikan Islam ke tanah suci dengan menegakkan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW dengan tauhid yang persis diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti kalian yang ingkar dengan seruan ayat ketuhanan dan bertauhid bermata sebelah, yang hanya iman satu sisi ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas saja atau Tuhan dekat saja. Dan salah satunya kalian ingkari. Yang ingkar dengan ayat tidak layak mengaku Islam, karena yang ingkar dengan ayat disebut kafir. Ini pun kalian tahu, akan tetapi kalian tidak sadari kalau yang demikian ada pada kalian, bahkan di golonganmu banyak yang membuat status seperti itu. Salah iman, amal ibadah. Wassalam.